Di tanah yang katanya suci, manusia berdesakan, berebut ciuman pada sebuah batu. Bibir-bibir menganga, napas berbaur peluh, tangan menjulur dalam gelisah yang mistis. Tak sedikit yang terinjak, terhempas, bahkan terluka demi menyentuh permukaan hitam yang tak berkata apa-apa. Mereka menyebutnya ibadah, mereka menyebutnya sunnah, mereka menamai batu itu Hajar Aswad. Namun di sudut lain bumi, seorang ibu tua menaburkan kembang di bawah pohon. Seorang bapak membakar kemenyan di tengah malam sambil berbisik pada leluhur yang tak lagi bernama. Seorang anak menyisipkan keris di atas almari, dipercayai sebagai penjaga rumah. Mereka disebut musyrik, mereka dicap sirik, mereka dituduh menyembah selain Tuhan. Ada sesuatu yang ganjil dari ukuran yang digunakan. Ciuman pada batu dari Mekkah dilestarikan sebagai warisan tauhid. Sementara ciuman pada pusaka dari nenek moyang dianggap pengkhianatan terhadap akidah. Apakah letak geografis mampu mengubah makna ibadah? Apakah batu dari gurun lebih sah daripada batu dari hutan? Apakah yang datang dari Arab otomatis suci, dan yang tumbuh dari bumi sendiri otomatis najis? Di tengah kabut penghakiman itu, kita perlu mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Segala yang aku katakan kepada kalian, jika tidak disaksikan oleh akal kalian, atau tidak kalian terima, atau tidak kalian pandang sebagai kebenaran, maka jangan terima. Karena akal dipaksa untuk tunduk kepada kebenaran. Kalimat ini bukan sekadar pengingat, melainkan perlawanan terhadap dogma yang tak bisa diuji oleh nurani dan nalar. Ia adalah pintu untuk berpikir ulang tentang apa yang dianggap benar hanya karena diwariskan dan apa yang ditolak hanya karena tidak beraksen Arab. Tak seorang pun berani bertanya lantang, mengapa mencium batu boleh, tapi membakar kemenyan haram? Karena pertanyaan semacam itu segera dicurigai sebagai bentuk pembangkangan. Dan agama, dalam versi dominan hari ini, tidak menyukai orang-orang yang bertanya terlalu banyak, apalagi mempertanyakan yang berkaitan tentang Arab. Tapi justru dari pertanyaan-pertanyaan ganjil itulah, kebenaran seringkali muncul, menyelinap dalam celah-celah yang selama ini dibungkam oleh jargon tauhid dan stempel sirik. Sebab kebenaran tidak selalu datang dari yang bersorban. Kadang ia lahir dari yang disalahkan, dituduh, dan dibungkam. Bersama Sudrun Gugat, mari kita menggugatnya. Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Sebelum Islam datang dengan risalah yang kita kenal hari ini, batu itu sudah lebih dulu berada di sana, di sudut Ka'bah yang sekarang disebut rukun. Ia bukan benda asing yang tiba-tiba disucikan oleh wahyu, melainkan bagian dari memori panjang masyarakat Arab pra-Islam. Dan sejarah mencatat dengan terang bahwa penghormatan terhadap Hajar Aswad bukan dimulai oleh Nabi Muhammad, tapi telah lama menjadi simbol sakral bagi orang-orang Quraisy, bahkan melebihi berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Riwayat pembangunan ulang Ka'bah oleh penduduk Mekkah memperlihatkan betapa luar biasanya posisi batu ini. Ketika para pemuka Quraisy berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, situasi hampir berubah menjadi perang antar kabilah. Anehnya, tidak ada satupun sumber sejarah yang menyebutkan perselisihan serupa terkait berhala mana yang lebih dulu dikembalikan ke dalam Ka'bah. Batu ini rupanya telah menempati takhta simbolik yang jauh lebih tinggi dibandingkan patung-patung yang konon menjadi perantara para dewa. Wellhausen, seorang orientalis ternama, menyebut bahwa kesucian Ka'bah sendiri tidak berasal dari berhala-berhala di dalamnya, melainkan dari batu ini. Ia adalah pusat gravitasi spiritual orang-orang jahiliyah. Tanpanya, Ka'bah hanyalah bangunan kosong. Batu itulah yang menyulap bangunan itu menjadi rumah Tuhan, atau setidaknya rumah dari sesuatu yang lebih besar dari manusia. Ada yang menduga ia adalah meteorit, pecahan dari langit yang jatuh ke bumi. Ada pula yang meyakini bahwa ia adalah peninggalan dari peradaban pemujaan purba, mungkin sisa dari dewa batu yang disembah sebelum nama Allah dikenal. Beberapa orientalis bahkan menyatakan bahwa Ka'bah awalnya tidak lebih dari bingkai tempat diletakkannya batu hitam itu. Benda itulah objek utama pengkultusan. Ka'bah hanyalah panggungnya, pelaminan suci tempat batu itu dipertontonkan dalam ritual dan doa. Ini bukan kesimpulan liar. Jejak-jejak arkeologis dan etnografis menunjukkan bahwa di banyak wilayah Arab pra-Islam, pemujaan terhadap batu adalah bentuk peribadatan yang lumrah. Di Gaman, misalnya, ditemukan situs pemujaan dengan batu bernama Kohmam, batu yang bentuknya mirip dengan Hajar Aswad dan juga dipuja. Di Najran, di Tisalal, bahkan di kuburan-kuburan kuno, batu-batu khusus dijadikan pusat penghormatan. Makam-makam dibangun bukan karena tanahnya subur, tapi karena ada batu suci di sana. Artinya, keyakinan terhadap kekuatan metafisik dalam batu adalah sesuatu yang mengakar, bukan deviasi dari tauhid, melainkan tafsir lokal terhadap yang sakral. Orang-orang jahiliyah menyentuh batu hitam itu untuk mengambil berkah. Mereka tidak menyebutnya Allah, tapi mereka percaya ada sesuatu yang tidak kasat mata bersemayam di dalamnya. Mereka bersumpah di depannya, menangis di hadapannya, menggantungkan harapan pada permukaannya yang dingin dan hitam. Di sekitarnya, ritual terjadi. Di bawahnya, janji-janji diikrarkan.
Lalu waktu berlalu, Islam datang, dan batu itu tetap tinggal. Tak hanya tinggal, tapi diberi tempat khusus. Diciumnya oleh Nabi, dan semenjak itu, ciuman itu diwariskan turun-temurun sebagai ibadah. Tentu ini bukan tuduhan, ini adalah pencatatan sejarah yang telanjang. Hajar Aswad tidak disalahkan karena disucikan, tapi sikap selektif kita yang perlu ditelanjangi. Karena dari sejarah ini, kita belajar satu hal, bahwa batu bisa menjadi suci jika ia datang dari Arab. Tapi batu yang sama, jika datang dari Nusantara, akan segera dilemparkan ke dalam kategori syirik, bidah, dan khurafat. Di bawah langit Nusantara, aroma dupa naik perlahan ke udara menyatu dengan doa-doa yang tidak pernah dicatat dalam kitab Arab. Di pesisir, sesajen dihanyutkan bersama harapan dan rasa hormat kepada semesta. Di gunung, keris diletakkan di altar bambu, bukan untuk disembah, tapi untuk diingat. Sebagai pusaka, sebagai jejak tangan leluhur yang dahulu melindungi kampung ini dari penjajahan dan kelaparan. Namun semua itu, oleh sebagian suara keras dari mimbar-mimbar baru, dituding sebagai syirik yang harus disingkirkan. Tidak dikaji, tidak didekati, langsung dihakimi. Yang datang dari Arab dianggap warisan tauhid, meskipun kadang tak masuk akal. Yang tumbuh dari tanah sendiri dicurigai sebagai musuh tauhid, meskipun akar spiritualitasnya bisa ditelusuri jauh ke dalam harmoni kosmik yang tak kalah sakral. Disinilah terjadi penghapusan halus, bukan lewat senjata, tetapi lewat pengharaman. Tradisi yang tak paham bahasa Arab disuruh diam. Kepercayaan yang tidak lahir dari padang pasir disuruh lenyap. Padahal bila kita jujur, tradisi lokal ini tidaklah menjadikan benda sebagai Tuhan. Tidak ada petani yang menyembah nasi tumpeng. Tidak ada dukun yang menganggap keris sebagai pemilik hidup. Mereka menghormati, seperti kita menghormati batu di dinding Ka'bah. Mereka mengenang, seperti kita mengenang Nabi dengan mencium jejak langkahnya. Tapi tafsir tentang tauhid telah dipersempit. Hanya boleh memakai simbol Arab, hanya boleh berbahasa Arab, hanya boleh suci jika disetujui Timur Tengah. Ini bukan semata soal teologi, ini adalah imperialisme budaya yang dibungkus agama. Tradisi lokal tidak kalah spiritual, tapi ia tidak punya mikrofon sebesar Arab Saudi. Ia tidak disiarkan setiap musim haji, tidak mendapat restu dari ulama televisi, maka ia dicap sesat, maka ia dilarang, maka ia dibungkam. Yang lebih tragis, pembungkaman ini dilakukan oleh anak-anaknya sendiri. Kita melupakan pepohonan yang menyembuhkan, batu yang menyimpan pesan, dan laut yang diajak berdialog oleh nenek moyang kita. Semua itu dikubur atas nama tauhid. Padahal yang terjadi sebenarnya hanyalah pemaksaan satu tafsir, satu budaya, satu aksen Arab. Disinilah tragedi spiritual kita dimulai. Kita tak lagi mengenal kesucian selain yang dikabarkan dari jazirah. Kita menukar pusaka dengan plastik kemasan haji. Kita membakar dupa terakhir sambil meminta ampun karena telah terlalu lokal. Tauhid, dalam pengertian yang murni, adalah pengesaan Tuhan, bukan pengesaan budaya tertentu. Namun dalam praktik yang menjalar di banyak tempat, terutama di negeri-negeri bekas jajahan yang kini sedang sibuk memurnikan agama, tauhid berubah wajah menjadi alat standarisasi. Ukurannya bukan lagi makna, melainkan asal. Yang datang dari Arab diasumsikan murni, sementara yang lahir dari bumi sendiri dianggap keruh dan tercemar. Dan inilah wajah baru kolonialisme spiritual. Menjarah batin bangsa lain atas nama pemurnian iman. Batu dari Arab boleh dicium, tapi batu dari hutan Jawa harus dijauhi. Air Zam-Zam dianggap berkah, padahal tak beda secara kimiawi dengan air sumur keramat di desa. Bahkan bahasa Arab disebut sebagai bahasa surga. Sementara mantra nenek moyang yang dilantunkan dengan rasa takut dan hormat dikutuk sebagai bisikan setan. Kita tidak sedang membahas dua hal yang berbeda. Kita sedang membahas satu hal yang sama, simbol. Tapi simbol dari jazirah boleh disucikan, sedangkan simbol dari kampung sendiri harus dimusnahkan. Ini bukan tauhid, ini adalah tebang pilih. Mereka yang bersikeras mempertahankan tradisi lokal segera dibungkam dengan dalil. Namun dalil itu seringkali bekerja selektif. Mencium batu yang tidak bisa bicara dianggap mengikuti sunnah. Tapi menaruh bunga di batu nisan dianggap menyembah kubur. Padahal tidak ada yang benar-benar menyembah batu, kecuali mereka yang menyembah simbol Arab itu sendiri, tanpa tahu sejarahnya. Tauhid tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci yang tidak beraksen Arab. Ia hanya meminta kita untuk tidak menyembah selain Tuhan. Tapi dalam versi hari ini, Tauhid telah dikonstruksi sebagai semacam Arabisasi rohani. Siapa yang lebih mirip Arab dianggap lebih dekat dengan Tuhan. Inilah saatnya kita bertanya. Sejak kapan Tuhan mengharuskan pengikutnya untuk menyeragamkan diri berdasarkan wilayah geografis tertentu? Adakah nalar dalam agama yang hanya mengenali keris sebagai syirik, tapi tidak pada batu hitam yang direbutkan oleh para kepala kabilah jahiliyah? Adakah hikmah dalam logika yang menuduh sesajen sebagai bentuk penghambaan pada jin, tapi tidak menyoal jemaah yang menggosok-gosok tubuh ke kain penutup Ka'bah untuk berkah? Barangkali bukan karena tauhid kita yang kuat, tetapi karena rasa rendah diri kita yang dalam.
Kita curiga pada keris bukan karena keris itu menyesatkan, tapi karena ia terlalu dekat dengan kita. Kita panik melihat sesajen bukan karena takut pada kemusyrikan, tetapi karena takut pada warisan sendiri. Dalam diam, kita lebih percaya pada yang jauh. Dalam sunyi, kita diam-diam malu menjadi diri sendiri. Ketika seseorang menyebut kata kearifan lokal, seketika itu pula muncul wajah-wajah resah yang bertanya, apakah ini sesuai syariat? Tapi ketika seseorang membawa kiswah bekas Ka'bah atau butiran pasir dari Padang Arafah, tak seorang pun bertanya akidahnya. Ia langsung dianggap suci, mulia, penuh berkah, seolah seluruh kesakralan hanya bisa diimpor, bukan ditumbuhkan. Kita takut pada yang lahir dari tanah sendiri karena kita tidak pernah diajari untuk mencintainya. Kita tumbuh dengan doktrin bahwa yang asli adalah Arab dan selebihnya hanya pernak-pernik bid'ah yang harus dicabut sampai ke akar. Maka rasa takjub kita pada sesuatu selalu menempuh jalan jauh. Dari gurun pasir, dari untayan doa berbahasa asing, dari cerita tentang batu dan padang yang tidak kita alami, tapi kita agung-agungkan. Kita takut menyentuh pusaka nenek karena katanya dihuni jin, tapi kita rela menyentuh dinding Ka'bah yang dulu pun pernah dikelilingi berhala. Kita malu menyebut laut sebagai penjaga kampung, tapi kita tidak malu mencium batu yang disucikan sejak zaman jahiliyah. Ini bukan lagi soal teologi, ini soal identitas yang dibunuh perlahan dengan pisau yang bernama pemurnian. Inferioritas ini menjelma dalam bentuk yang paling memalukan, menjadi pengikut yang membenci dirinya sendiri. Kita mengira sedang membela tauhid, padahal yang kita lakukan hanyalah menggantikan satu bentuk simbol dengan simbol lain yang kebetulan berbahasa Arab. Kita menyebut tradisi sendiri sebagai warisan setan dan menyebut tradisi impor sebagai warisan nabi. Padahal Tuhan tidak mewahyukan lokasi, ia mewahyukan makna. Ketakutan kita pada tradisi sendiri adalah cerminan dari ketidakmampuan kita memahami keagungan yang lahir dari tanah yang kita pijak. Kita memerlukan legitimasi dari jazirah lain untuk merasa sah sebagai hamba. Seolah Tuhan tidak akan mendengar jika doa kita tidak memakai logat padang pasir. Inilah luka kolonial yang belum sembuh. Dulu kita dijajah dengan meriam, sekarang dijajah dengan kitab. Dulu kita disuruh mengangkat bendera asing, kini kita diajak menurunkan bendera makna lokal atas nama tauhid global. Tapi tauhid yang meniadakan akar adalah tauhid yang tidak akan pernah sampai ke langit.